Salam kemenangan iman buat saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan siaran langsung dari Gereja Kemenangan Indonesia Pematang Raya, dan bagi khusus semua pemuda-pemudi remaja yang biasanya beribadah setiap hari Sabtu di GKI Pematang Raya. Namun pada malam hari ini dikarenakan karena mematuhi pemerintah dalam hal menjaga jarak antara sesama, kita akan mengadakan setiap hari Sabtu siaran langsung dari Gereja Kemenangan Indonesia Pematang Raya. Dan saya percaya malam ini Tuhan akan memberkati kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita menyembah Tuhan bersama-sama. Bagi pemuda-pemudi remaja khususnya Pematang Raya, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Mari sama-sama kita nyanyikan. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah
Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami bisa berkumpul lagi di hadirat-Mu untuk menikmati kasih-Mu, menikmati kekuatan-Mu, menikmati pertolongan-Mu, menikmati jamahan-Mu Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan, jikalau sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Engkau sudah menolong kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Semua karena kasih setiamu dalam kehidupan kami, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Ya marabasiki lalabata kamarabasana. Sebentar kami akan merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa menguatkan, meneguhkan, memberkati kami, memberikan kepada kami jalan keluar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mendapat jawaban pada malam hari ini. Berkaryalah Tuhan, bekerjalah Tuhan, bersabdalah bagi kami.
urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, bukan karena kehebatan, tapi semua karena kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua pemuda-pemudi remaja. Oh, dimanapun berada Tuhan, baik di rumah-rumah. Oh, pemuda-pemudi remaja Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pematang Raya Merek Raya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, Engkau jamah mereka Tuhan. Bahkan setiap pemirsa, setiap saudara-saudara kami juga yang menyaksikan Tuhan, siaran langsung ini, kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau memberi kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu bagi mereka Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat bangsa kami, buat Indonesia. Pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah Indonesia Tuhan. Berkatilah Indonesia di dalam nama Yesus. Terlebih khusus buat saudara kami yang kena Tuhan, penyakit virus corona Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan, menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarlah setiap mereka yang berseru kepadamu, mereka akan menerima kuasa dan mujizat keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan setan, kuasa-kuasa kegelapan, segala roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan kuasa-Mu. Bodoh picik, segala sakit, penyakit corona, penyakit apapun engkau, virus penyakit, segala kuasa kegelapan, segala pekerjaan setan, kami berserah hati mematahkan, menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang membungkus menteng kami semua, malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap menerima berkat Tuhan. Yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Amin, amin dan amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini dalam keadaan situasi yang terjadi di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan satu maklumat supaya kita menjaga jarak, dan kita memang harus mematuhi pemerintah kita, karena pemerintah juga adalah salah satu wakil daripada Tuhan di dunia ini. Nah, malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Alkitab berkata bahwasanya jarak tidak memisahkan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, pemuda-pemudi remaja Gereja Kemenangan Indonesia Merek Raya Pematang Raya, bahkan pemirsa yang menyaksikan siaran ini, bagi yang mendengarkan, saya percaya Tuhan juga bisa bekerja pada saudara. Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah kita, karena Allah berkata bahwasanya Allah itu maha hadir. Dia ada dimanapun juga. Itu sebabnya malam ini saya percaya setiap saudara yang mendengarkan dan menyaksikan siaran ini, saudara juga bisa diberkati Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Yang percaya pasti menerima berkat Tuhan katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sehat, dan kita semuanya tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Salam kemenangan iman. Haleluya, haleluya. Nah, malam ini saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan, yaitu tentang judul mengenal tanda zaman. Saudaraku, banyak orang di keadaan situasi sekarang ini, yang terjadi sekarang ini, mereka tidak tahu, mereka hanya tahu tentang ketakutan, bahkan mereka lebih tahu apa yang terjadi di Indonesia terutamanya. Mereka tahu berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, dan berapa juga yang kena virus corona ini, saudaraku. Tetapi sangat sedikit, maksud saya sedikit sekali yang sangat mengenal bahwasanya ini semua terjadi karena sudah dituliskan, karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwasanya ini semua adalah tanda-tanda zaman, tanda akhir zaman, bahwasanya ini adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, mari kita tetap berjaga-jaga, mari kita tetap
ya hidup di dalam persekutuan akan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Alkitab tidak menuliskan kapan Tuhan datang, tetapi yang pasti Tuhan pasti datang. Nah, Alkitab berkata, jikalau Tuhan datang, adakah didapatinya iman di bumi? Adakah iman di dalam saudara? Adakah Tuhan mendapati saudara benar-benar hidup di dalam iman? Saudaraku, hanya dengan iman kita bisa menerima keselamatan. Saudaraku, dan dikatakan bahwasanya tanda zaman ini, saudaraku, sudah nyata. Itu sebabnya kita harus mengenal tanda zaman, melihat keadaan dunia ini yang sangat banyak, ya saudaraku, terjadi, saudaraku, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Memang tidak ada gunanya menghitung atau meramalkan atau menentukan tanggal Tuhan Yesus datang kedua kali. Sebab firman Tuhan berkata, tidak seorang pun tahu kapan tepatnya Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk kedua kali. Dalam Markus 13 ayat 26 dan 32 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tetapi tentang hari, ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Markus 13 ayat 32 dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Itu sebabnya kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Jangan-jangan nanti malam Tuhan datang. Nah, pertanyaan saya, saat Tuhan datang, sudahkah saudara siap? Sudahkah saudara benar-benar punya keyakinan bahwasanya kapan Tuhan datang, saudara pasti ke sorga? Cukupkah kita punya agama sehingga itu yang menjamin kita ke sorga? Cukupkah agama yang kita percayai menjamin kita ke sorga? Atau cukupkah kebaikan dan amal kita yang menjamin kita ke sorga? Saudaraku, Alkitab berkata kebaikan kita seperti kain lap, saudaraku. Itu sebabnya ya, muda-mudi remaja yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini, saudaraku, ya, hanya satu jaminan supaya kita memiliki kepastian keselamatan, yaitu Yesus. Dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul dikatakan, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang namanya memberikan jaminan keselamatan selain daripada nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang menjamin keselamatan. Kalau kita melihat dalam Yohanes, dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, itu sebabnya Yesus jalan ke sorga. Nah, saudaraku, Yesus adalah jaminan kita untuk menerima sorga yang kekal. Saudaraku, banyak orang kenal Yesus, bahkan tahu cerita tentang Yesus. Bahkan mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tahu film Tuhan Yesus, mereka tahu ayat-ayat, bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka rajin beribadah. Tetapi pertanyaan saya, adakah Yesus di hati kita? Adakah Yesus dalam hidup kita? Sering sekali kita berkata, aku percaya Yesus, ada Yesus di hatiku. Tetapi tidak ada satu bukti yang menyatakan Yesus ada dalam hidup kita. Salah satu bukti Yesus ada dalam hidup kita, yaitu hidup kita berubah. Dan berubah ini, saudaraku, tidak hanya pada hari-hari tertentu. Contohnya hari Natal, contohnya hari Minggu, contohnya saudaraku hari Paskah yang akan datang ini. Tetapi Tuhan mau kita berubah dari hari ke hari. Berubah setiap hari. Berubah, dibaharui setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Tuhan mau, ya, supaya kita semua, ya, benar-benar mengenal tanda zaman ini, saudaraku. Apapun yang terjadi saat ini, saya rindu dan saya mau semua muda-mudi remaja jangan takut, jangan khawatir. Memang ketakutan datang, memang ketakutan akan menyerang kita. Tetapi saudaraku, ada satu pegangan kita yang kuat, yaitu Yesus. Kalau Yesus ada di hati kita, kalau Yesus yang kita pegang, kita percaya tidak ada pun ketakutan yang bisa mengalahkan kuasa daripada Yesus. Nah, itu sebabnya saudaraku, hari ini Tuhan menegur kita agar kita selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga akan kedatangannya yang kedua kali.
Berjaga-jaga. Saya ingat saudaraku, ya, Bolang di Gereja Kemenangan Indonesia dulu berkata, kita harus tetap siuman, tetap serius, ya, tetap berjaga-jaga. Nah, saya tahu mungkin sepanjang hari mungkin kita melakukan kesalahan, ada kesalahan, mungkin ada beberapa juga melakukan dosa. Tetapi saya mau ajak kita, biarlah kita senantiasa, jangan kita jangan kita malas bertobat, jangan kita enggan untuk bertobat. Salah satu kelemahan daripada bangsa Israel yaitu mereka enggan bertobat. Mereka malas bertobat. Mereka berkata, kemarin pun saya sudah bertobat, masa lagi bertobat. Saya mau katakan kita harus bertobat tiap hari. Tuhan berkata kepada Petrus, kita berapa kali saya harus mengampuni, berapa kali harus saya bertobat, artinya Tuhan berkata 77 kali 7. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bertobat setiap saat, setiap hari, dimanapun. Kalau ada kesilapan, Roh Kudus menegur kita, mari kita bertobat. Nah, dikatakan di sini dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36, saya bacakan buat kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, ayat 34 ini perhatikan, dikatakan jagalah dirimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan virus corona ini yang sedang terjadi saudaraku di dunia, saudaraku, kita tidak bisa berkata kepada pendeta, Pak Pendeta doakan aku, jaga aku. Tidak, kita tidak bisa berkata kepada orang lain, kepada orang tua kita atau kepada orang lain, tolong jaga aku, jaga hatiku. No, kita harus menjaga diri kita. Alkitab berkata di sini, jagalah dirimu. Perhatikan dalam Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu. Jaga dirimu. Sama seperti pemerintah kita berkata, pakai masker, ya, kita harus pakai sanitizer untuk saudaraku membersihkan tangan. Dan kita juga kalau tidak ada hal yang penting untuk keluar rumah, kita nggak usah keluar rumah. Kita ada di rumah, bekerja dari rumah, ya, beribadah di rumah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita juga belajar di rumah. Jangan karena memang libur sekolah maka ini waktunya kita sibuk dengan mengisi status kita, chatting, atau kita main game. Saya mau katakan kepada saudara, inilah waktunya kita untuk belajar. Mulai belajar, banyak yang perlu dipelajari. Saudara buka internet, ya, pemuda-pemudi remaja buka internet, mulai belajar tentang dunia ini. Kalau bisa belajar juga bagaimana cara mendapat obat virus corona, itu juga bisa saudaraku. Mari kita pelajari. Tuhan tidak, saudaraku, membatasi pengetahuan kepada setiap orang. Tuhan berkata, kalau kau butuh hikmat, mintalah kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Nah, Tuhan mau kita belajar. Tuhan mau kita semakin bertumbuh, semakin berhikmat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, puji Tuhan saudaraku, dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Sering sekali orang gak bisa menjaga dirinya kalau dia hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, apalagi kalau sudah mabuk. Saya sendiri saudaraku dulu sebelum lahir baru adalah orang yang paling suka mabuk. Hobi saya yang paling dulu sebelum lahir baru, sebelum saya mengenal Yesus, hobi saya adalah mabuk. Tiap malam saya mabuk, saya ke bar, ke diskotik. Hidup saya hancur saudaraku, ya. Saya mabuk, bagi saya ya mabuk itu enak. Karena setelah mabuk maka saya lupa semuanya. Rupanya setelah saya jalani itu tidak bisa hilang masalah. Saya kira kalau saya mabuk maka masalah lenyap. Memang betul kalau kita udah lagi mabuk hancur-hancuran, mabuk parah saudaraku, ya kita bukan hilang masalah, tapi kita enggak tidak bisa lagi ada kekuatan karena kita sudah lemas, udah muntah, atau mungkin kita tertidur karena udah saking banyaknya minuman yang kita minum. Namun besok pagi kalau kita sudah sadar, masalah akan datang lagi. Masalah yang sama akan kita hadapi lagi. Itu sebabnya kemabukan, mabuk bukan jalan keluar untuk membuang masalah kita. Hanya satu jalan keluar, yaitu kita datang pada Yesus. Kita baca firman, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Nah, dikatakan di sini, supaya hatimu jangan syarat
oleh pesta pora. Saudaraku, saudara lihat ya, banyak juga saya memperhatikan saudaraku, baik di sosial media maupun di kota raya ini, mentang-mentang ini hari libur, banyak orang yang berpesta, banyak orang yang mengadakan perjumpaan kepada saudara dan teman-teman sejawat mereka, mengadakan pesta, tetapi tidak menjaga diri. Ya, tidak menjaga diri. Tuhan mau kita jaga dirimu. Katakan kiri kanan saudara, kalau ada di samping saudara katakan jaga dirimu. Nah, serta kepentingan dikatakan di sini, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Nah, saudaraku, saya mau katakan kepada kita semua bahwasanya ya, situasi seperti begini, kita disuruh tinggal di rumah, saudaraku, bisa juga akan menggoda kita untuk hanya mengerjakan kepentingan duniawi. Sibuk dengan hal-hal duniawi. Banyak orang, saudaraku, ya, bagaimana supaya dia betah di rumah. Dia mungkin mencat rumahnya atau membersihkan rumahnya, atau mereka membuat satu schedule supaya betah di rumah. Ada jam waktu nonton, ada jam waktu makan, ada jam waktu kumpul, ada jam waktu berdoa. Mereka atur sedemikian rupa. Saya mau katakan itu baik. Tetapi yang mau saya katakan kepada saudara, ya, jangan sampai itu yang terutama dalam hidup kita, sehingga kita melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Sering sekali saudaraku, karena libur ini, maka inilah waktunya pergi ke ladang, pergi ya bekerja. Bagi yang ada di Simpang Sigodang ya, karena ada jemaat juga Simpang Sigodang, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, sibuk markeranjang ya. Nah, kalau markeranjang, kalau ke ladang rame-rame tidak takut corona. Namun kalau ke gereja takut corona. Kalau ke pajak, saudaraku, belanja-belanja nggak takut corona. Nah, ini salah, saudaraku. Ini adalah salah satu kepentingan duniawi. Nah, itu sebabnya mari kita semua sadar. Jangan sampai kita tertipu. Kita punya Tuhan, namun kita pun harus menjaga diri kita. Kita punya iman, tapi kita juga harus menjaga diri kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, dikatakan kita harus menjaga diri kita supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan sampai hari Tuhan. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan. Banyak orang berkata hari Tuhan itu adalah hari kiamat. Ada beberapa yang berkata hari Tuhan itu hari kedatangan Tuhan. Tetapi menurut saya hari Tuhan itu bukan hanya kedatangan Tuhan dan bukan hanya hari kiamat bagi yang banyak orang berkata. Saya mau katakan hari Tuhan itu di mana Tuhan butuh kita, menjumpai kita, di mana waktunya Tuhan berkata, kamu sudah selesai di dunia ini. Waktumu sudah habis di dunia ini. Nah, adakah saat seperti begitu Tuhan menjumpai kita, mendapati kita, atau mau mengatakan kepada kita waktumu habis? Adakah kita sudah siap sedia? Sering sekali orang tidak siap saat waktunya tiba. Nah, janganlah waktu Tuhan datang menjadi satu jerat, sehingga kita terjerat, saudaraku. Dan itu yang membawa kita, ya, bawa kita ke neraka. Ayat 35 dalam Lukas 21 dikatakan, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Nah, bagaimana kita menjaga diri kita? Yaitu dengan berdoa. Bagaimana kita berjaga-jaga itu dengan berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Bagaimana supaya kita luput? Bagaimana supaya kita menang? Supaya kita kuat akan keadaan yang terjadi ini. Yaitu dengan berdoa. Dan saya mau katakan kepada saudara, berdoa bukan hanya di ruang doa. Berdoa itu bukan hanya di gereja. Berdoa itu bukan hanya lipat tangan, tutup mata, berdoa. No. Saya mau katakan, berdoa itu juga dimanapun kita berada. Sedang bekerja kita berdoa. Pergi kita ke jalan, pergi kita ke pasar berbelanja. Mari kita tetap berdoa, bersekutu. Mari kita tetap, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, banyak berbahasa roh. Banyak, saudaraku, ya, berbahasa roh dan intim dekat dengan Tuhan. Nah, sehingga kita luput, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya satu kekuatan untuk luput dari semua masalah.
luput dari semua kekhawatiran dan ketakutan. Dan kita semua bisa tahan berdiri. Perhatikan ayat 36, saya baca sampai selesai. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Banyak orang tidak tahan berdiri, jangankan di hadapan Tuhan. Di keadaan seperti begini banyak orang gak tahan. Banyak orang gak tahan. Tadi saya baru keluar, saudaraku, sebelum kita siaran langsung ini. Saya pergi keluar naik mobil, saudaraku yang dikasih Tuhan. Semua orang penuh dengan ketakutan. Bahkan semakin mereka membuka sosial media, mereka semakin bertambah takut. Ada ketakutan, ada kekhawatiran di mana-mana. Saya pergi tadi satu kedai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, setiap datang pelanggan dia harus cuci tangannya, dia harus ambil uangnya lalu disemprot lagi. Lalu saudaraku, banyak sekali. Saya tahu itu semua baik, tetapi itu jangan sampai dikerjakan karena takut. Itu dikerjakan karena menjaga diri. Karena menjaga diri saja, bukan karena takut. Saudaraku, sampai tadi ada seorang ibu berkata kepada saya, setelah keadaan corona ini, ya kepala saya yang di belakang ini nyut-nyut terus sakit katanya. Saya bilang itu karena ibu takut, karena ibu khawatir. Jangan takut, saudaraku. Ada Tuhan yang melindungi kita. Saat kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, menikmati Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada ketakutan. Bagi pemuda-pemudi remaja, ya sering sekali pemuda-pemudi remaja kalau lagi pacaran, ya banyak orang di luar sana pacaran di gelap-gelapan, gak takut dia. Kenapa? Karena dia menikmati bersama pacarnya. Itu sebabnya kalau kita menikmati hidup bersama Tuhan, kita tidak takut. Gak usah takut karena kita bersama Tuhan. Alkitab berkata, jikalau engkau di pihakku, siapakah yang menjadi lawan? Jika aku di pihak Tuhan, siapa yang melawan aku? Tidak ada. Itu sebabnya kalau kita ada bersama dengan Tuhan, maka kedatangan Tuhan itu bukan sebagai jerat. Kedatangan Tuhan adalah sebagai sukacita yang besar. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap kuat, mari kita tetap tahan berdiri. Akan ada tantangan. Jangan katakan saudara tinggal di rumah tidak ada masalah. Jangan katakan saudara berdiam di rumah, tinggal di rumah tidak ada masalah. Saya melihat saudaraku di berita bahwasanya angka pertengkaran rumah tangga semakin naik. Walaupun angka kecelakaan di jalan berkurang, tetapi angka pertengkaran di rumah semakin naik. Kenapa? Karena disinilah firman Tuhan digenapi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saat kita ketemu dengan keluarga di rumah, di sini kita akan saling diasah. Yang tadinya kalau udah pagi ada yang ke sekolah, ada yang ke kantor, ibu bekerja di belakang, semua sibuk dengan urusannya masing-masing, saudaraku. Sehingga nanti sore mereka ketemu karena mereka sudah capek, lalu makan lalu tidur, dan mereka jarang interaksi. Tetapi karena keadaan virus corona ini, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pertemuan antara suami dan istri, antara istri dan suami, antara orang tua dan anak, antara saudara, abang dan adik, saudaraku, ada pertemuan dan bisa terjadi gesekan. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita, saat ada itu gesekan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap menjaga hati kita, menjaga diri kita. Mari kita tetap, saudaraku, tetap berpegang kepada firman, hidup di dalam firman. Nah, satu ayat terakhir sebelum saya tutup ini untuk kita semua, dikatakan dalam Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita tidak tahu kapan datang Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan bagi kita anak-anak Tuhan, keadaan zaman sekarang ini adalah tanda kedatangan Tuhan. Saudara bisa buka nanti dalam 1 Timotius, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
ya 2 Timotius 3 dan banyak lagi di Matius, semua tanda-tanda zaman di Wahyu. Saudaraku, selalu buka di Alkitab, apalagi bagi saudara yang punya handphone Android, sangat gampang membukanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tanda-tanda zaman, saudara tulis saja tanda akhir zaman, saudara search, saudara bisa dapat ayat-ayat firman Tuhan bahwasanya semua yang terjadi memang itu sudah dinubuatkan, sudah dituliskan. Tetapi malam ini saya mau biarlah kita mengenal tanda zaman ini. Banyak orang, saudaraku, kalau lagi mendung dia tahu, oh ini mau hujan. Oh, kalau di kampung-kampung ada itu satu binatang yang bunyi kuat suaranya. Oh, maka saya pernah satu kali ke kampung, itu ada satu namanya Kampung Tinggi 1000. Ya, dan saya tanya kepada orang-orang tua itu, suara apa itu, Pak? Ya, dia berkata, itu suara yang menandakan akan terjadi kemarau. Orang bisa tahu akan terjadi kemarau, akan datang hujan. Orang bisa tahu apa yang terjadi kepada alam ini. Tetapi orang tidak tahu kapan Tuhan datang. Tanda kedatangan Tuhan, kapan? Apa tanda-tanda kedatangan Tuhan? Orang tidak tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya lewat firman Tuhan malam ini, biarlah kita mengenal tanda zaman. Tanda-tanda zaman, tanda-tanda akhir zaman. Oh saudaraku, ini adalah akhir zaman. Inilah waktunya Tuhan mau datang. Saudaraku, itu sebabnya mari kita persiapkan diri kita. Mari kita semakin mendekat kepada Yesus. Kemanapun kita, saya mengajak kita supaya berkata, darah Yesus membungkus saya. Karena saya percaya kuasa darah Yesus itu sangat besar, sangat dahsyat. Itu sebabnya mari kita tetap siap sedia. Saudaraku, seperti tentara Romawi. Tentara, saudaraku, kalau tentara itu kalau datang musuh, mereka pun belum, mungkin tiba-tiba musuhnya datang, mereka lagi istirahat, tidak sempat pakai baju, langsung ambil senjata berperang. Nah, tentara harus siap sedia. Jangan kita, saudaraku, ya tertipu dengan keadaan-keadaan, tertipu dengan situasi ini. Mari kita tetap siap sedia, tetap berjaga-jaga. Nah, bagaimana supaya kita berjaga-jaga? Mari kita penuh dengan Roh Kudus. Mari kita hidup di dalam Roh, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lagi-lagi saya katakan, berdoa itu bukan hanya di kamar. Karena banyak orang Kristen saya melihat, mereka berdoa di kamar, bersekutu kepada Tuhan, berdoa sampai menangis. Tetapi keluar dari ruang doa, maka Tuhan Yesus tidak ikut lagi bersama dengan mereka. Yang ikut kepada mereka adalah masalah, tantangan, keadaan. Oh, yang ikut kepada mereka adalah pekerjaan-pekerjaan setan. Oh, Yesus hanya dikurung di ruang doa. Dia hanya ketemu Tuhan Yesus di ruang doa. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita benar-benar memiliki Yesus di hati, jangan biarkan Yesus hanya ada di ruang doa, tetapi dia ada di hati kita. Kemanapun kita berada, kita selalu membawa dia. Yang setuju katakan amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, muda-mudi remaja, khususnya GKI cabang Merek Raya dan Pematang Raya, saya mau katakan kepada saudara, andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan sibuk dengan keadaan duniawi ini. Jangan sibuk dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi. Apa itu kepentingan dunia? Kepentingan dunia, uang lah, saudaraku, ya fashion apalah itu. Oke, nggak apa-apa kita memiliki itu, tetapi jangan sampai kita disibukkan itu sehingga persekutuan kita dengan Tuhan semakin jauh. Mari kita memiliki persekutuan yang intim dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita memiliki persekutuan, menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, jadilah orang Kristen yang menikmati Tuhan. Jadilah orang Kristen yang menikmati Tuhan. Kalau kita menikmati Tuhan, maka saudaraku, keadaan apapun di dunia ini, saudaraku, kita pasti kuat. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang kembali, tetapi Tuhan ingin agar kita mengenal tanda-tanda kedatangannya yang sudah semakin dekat. Kita harus tahu tanda kedatangan Tuhan. Oh, ini yang terjadi. Gempa bumi, ada banjir, ada tsunami. Oh, ada lagi virus-virus. Oh, ini tanda kedatangan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus sadar. Kita harus siuman. Kita harus senantiasa berjaga-jaga. Jangan mabuk. Kalau orang mabuk, saudaraku, lupa dia, saudaraku. Ya, nah itu sebabnya, ya, saya mau katakan kepada saudara, mari kita tetap
berjaga-jaga. Mari kita tetap siuman. Mari kita tetap mengenal bahwasanya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, malam ini mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebelum saya berdoa buat saudara, khususnya buat pemuda-pemudi remaja Gereja Kemenangan Indonesia Cabang Merek Raya Pematang Raya dan semua pemirsa, saya akan berdoa buat saudara. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari muda-mudi remaja, kita menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang sedang menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, katakan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Sembahlah Dia. Ladang sedang menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan
Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami. Keadaan apapun yang terjadi saat ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur kuasa-Mu melimpah atas kami semuanya. Lewat firman-Mu Tuhan. Ya marabasi ralabasan daralabasan daralabasan daralabasan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita angkat tangan kita. Bagi yang ikut bersama saya beribadah dalam ibadah pemuda-pemudi remaja ini, angkatlah tangan saudara. Muda-mudi remaja, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, mari kita nikmati Tuhan. Karena dengan menikmati Tuhan, maka kita tidak takut, maka kita bisa kuat. Dengan hidup di dalam firman, kita akan mengenal tanda-tanda zaman ini. Saat kita hidup bersama Tuhan, hidup di dalam firman, berpegang kepada firman, berjalan bersama Roh Kudus, maka kita bisa menjaga diri kita. Bagaimana Alkitab berkata, bagaimana seorang pemuda, bagaimana seorang muda menjaga diri, menjaga hidupnya, kelakuannya, dirinya, yaitu dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat, menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, tingkah laku. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Punyai banyak firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, kita sembah Dia, kita menyembah Dia, kita merindukan Dia, kita haus akan Dia. Haleluya. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan
Kami bersyukur buat malam ini Engkau sudah memberkati kami lewat sharing firman Tuhan. Bagi semua pemuda-pemudi remaja Gereja Kemenangan Indonesia Merek Raya Pematang Raya dan semua pemirsa juga mendengarkannya, kiranya Engkau menjamah dan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saat ini saya mau berdoa buat saudara. Bagi saudara yang punya masalah pergumulan, terutama buat pemuda-pemudi remaja yang punya pergumulan masalah, malam ini saya mau berdoa. Boleh angkat tangan saudara, arahkan di handphone saudara. Saya mau berdoa, biarlah kuasa Tuhan bekerja atas saudara dan Tuhan menjamah saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini hamba-Mu mengangkat tangan berdoa buat setiap pemirsa, buat setiap pemuda-pemudi remaja dan setiap orang yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Hamba-Mu mengangkat tangan dan Engkau turun tangan, Engkau memberkati setiap yang mendengarkan ini Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang punya pergumulan, masalah, bahkan masalah keluarga, masalah pribadi Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlebih khusus hamba berdoa buat pemuda-pemudi remaja di dalam nama Yesus. Berkati muda-mudi remaja ini Tuhan. Engkau jamah semua mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap yang menyaksikan siaran ini Tuhan, Engkau Tuhan yang melindungi. Darah Yesus yang membungkus membentengi mereka semua. Malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas mereka. Di dalam nama Yesus, hamba mengangkat tangan, Engkau turun tangan dan memberkati mereka dengan berkat sorgawi, berkat Abraham, berkat Allah, berkat sorga turun atas setiap anak-anak ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kepada mereka seperti iman mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati juga yang bekerja, yang punya pekerjaan, bahkan yang sedang libur dalam pekerjaan, yang Kau tolong Tuhan. Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian, sehingga dia tahu apa yang harus dikerjakan dibuatnya Tuhan. Bagi yang libur sekolah mereka Tuhan, bisa belajar, mencari pengetahuan dari internet Tuhan, memakai waktu ini untuk lebih dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua setiap pemirsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, segala virus-virus corona, virus apapun Engkau, kami tolak, kami hancurkan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti siaran langsung seperti begini, mungkin ada di antara saudara yang belum yakin akan keselamatannya di dalam Tuhan. Saya juga mau berdoa sekali lagi buat saudara yang baru pertama kali mengikuti acara seperti begini. Saya mau berdoa kepada saudara karena saya percaya hanya Yesus Tuhan Juru Selamat, saudaraku. Agama bisa banyak, guru bisa banyak, saudaraku. Pengajar bisa banyak, nabi bisa banyak, tokoh-tokoh agama banyak, saudaraku. Tetapi Alkitab menuliskan bahwasanya hanya satu Juru Selamat yang dituliskan dalam firman Tuhan di Alkitab, yaitu Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui Yesus, Alkitab berkata. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya saya mau berdoa buat saudara. Boleh ikut-ikut saya berdoa, angkat tangan saudara, ikut-ikut saya berdoa. Apa yang saya ucapkan ini ikut-ikut kembali, karena apa yang saudara ucapkan itu yang jadi bagi saudara. Mari kita berdoa, katakan bersama dengan saya, katakan, oh Tuhan Yesus yang cinta saya, saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. Saya sadar Tuhan, saya adalah orang berdosa. Banyak dosa saya, dosa pikiran saya, dosa perkataan saya, dosa perbuatan saya, ditambah dosa dari nenek moyang saya. Saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. Ampunilah saya, sucikanlah saya,
dengan darah-Mu yang kudus yang tercurah di kayu salib di bukit Golgota. Malam ini saya datang kepadamu. Saya bawa hatiku. Masuklah Tuhan Yesus ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Oh Tuhan Yesus, tuliskanlah namaku dalam buku kehidupan di sorga yang kekal. Saya percaya kapan Tuhan Yesus datang, saya pasti ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, mulai malam ini saya lahir baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang di dalam kehidupanku. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sadar tidak sadar, mulai saat ini saya sebagai hamba Tuhan, ya pendeta Daci, ya dari Gereja Kemenangan Indonesia cabang Merek Raya dan Pematang Raya mengatakan bahwasanya saudara sudah lahir baru. Dan saudaraku, setelah kita lahir tidak cukup saja lahir, tetapi kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus berbuah, kita harus berdampak saudaraku di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, bagaimana caranya Pak Pendeta supaya saya bisa bertumbuh, bisa berbuah di dalam Tuhan? Yang pertama, saudara baca firman Tuhan setiap hari dan berdoa setiap hari. Dan saudaraku mulai miliki persekutuan yang intim dekat dengan Tuhan. Ikuti siaran langsung Gereja Kemenangan Indonesia, ya cabang Pematang Raya Merek Raya dari Facebook saya ini, dan juga ada siaran-siaran langsung dari Gereja Kemenangan Indonesia baik di pusat Medan maupun di cabang-cabang yang lain. Ikutilah sehingga itu membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan dan mulai jumpai pendeta, mulai minta bimbingan arahan kepada hamba Tuhan, sehingga saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya malam ini adalah malam yang baik bagi kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Inilah saudaraku yang bisa saya memberkati kita, bagi semua pemuda-pemudi remaja, ya Gereja Kemenangan Indonesia cabang Merek Raya Pematang Raya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tutup ibadah kita ini. Kita tutup ibadah kita dan kita angkat tangan kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat ibadah kami yang singkat. Engkau Tuhan yang sudah memberkati dari awal pertengahan sampai pada penghujung ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kalaupun kami juga memberikan korban persembahan kami, oh kepada Tuhan dengan ucapan syukur kami bawa hidup kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hidup kami, memberkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih buat ibadah pemuda-pemudi remaja Gereja Kemenangan Indonesia cabang Merek Raya Pematang Raya Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, hamba mengangkat tangan, kiranya Engkau turun tangan memberkati semua muda-mudi remaja ini Tuhan. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat dibungkus oleh darah Yesus. Dan besok hari kami tetap beribadah bersama-sama di dalam ibadah online Tuhan, siaran langsung di Gereja Kemenangan Indonesia, oh Pematang Raya lewat Facebook Bapak Pendeta Daci dan Pendeta Lamria, dan juga saudaraku dan juga saudara-saudaraku yang dimanapun berada, mereka bisa ikut bersama dengan kami Tuhan dalam ibadah online ini, sehingga kami semua bisa dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Bapa, Anak dan Roh Kudus berlaku bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, itulah yang menjadi milik kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput semua kita, umat yang mengasihinya, yang diberkati dan yang percaya kepadanya. Sama-sama kita berkata, amin. Bapa,
dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap anak Kajo, tetap Tarseo, tetap ya kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati.